Halo guys, Nelson di sini dan kali ini kita akan berbincang sedikit berbeda dari sebelumnya yang biasanya kita ngomong masalah handphone dan tablet. Kali ini kita berbicara masalah storage-nya. Dan ada dua yang menurutku sangat menarik di tahun ini yang keluar di awal tahun 2020. Yang pertama adalah Samsung SSD T7 Touch, di mana untuk SSD ini ada fingerprint built-in. Jadi kalian bisa memberikan password. Biasanya kan menggunakan password biasa di komputer, tapi kali ini dia ada fingerprint-nya. Langsung kalian gunakan fingerprint-nya akan membuka file yang terkunci di dalam SSD ini. Lalu yang kedua adalah dari SanDisk, yaitu SanDisk Extreme Pro. Pertama, mari kita lihat di SanDisk SSD Extreme Pro. Oke, jadi untuk SanDisk-nya langsung kita dapat dari SanDisk SSD ini. Cukup berat ya. Lalu dapat dua kabel, di mana satunya USB-A ke USB-C. Lalu yang kedua adalah USB-C ke USB-C. Oke, setelah sedikit bergeser, kita sekarang membuka Samsung T7 Touch. Oke, untuk T7 Touch ada box-nya, sedikit berbeda dengan SanDisk. Ya sama, langsung untuk Samsung SSD T7 Touch-nya. Dan sama, jadi di dalamnya ada kabel untuk USB-C ke USB-C dan juga USB-A ke USB-C. Jadi sekarang kita perbandingkan antara keduanya. Untuk masalah body dengan storage yang sama, kali ini aku membeli yang sama-sama 1 tera ya. Jadi untuk sama-sama 1 tera, besarnya jauh lebih berat yang SanDisk Extreme Pro dibandingkan dengan SSD T7 Touch yang dari Samsung. Bisa kita lihat di sini, untuk keduanya Samsung lebih tipis. Nah, kali ini ada dua yang sangat unggul dan sangat cepat, yaitu SanDisk Extreme Pro ini, lalu yang kedua adalah SSD T7 Touch. Nah, kecepatannya untuk SSD kedua ini hampir sama. Kalau sesuai yang dimarketingkan, dua-duanya bisa write and read sampai dengan 1050 megabit per second. Jadi, sangat cepat. Sebelumnya, aku sudah menggunakan SanDisk Extreme. Yang SanDisk Extreme ini jauh lebih kecil. Dan harganya juga jauh lebih murah. Hampir separuhnya. Untuk SanDisk Extreme Pro ini, untuk 1 tera kurang lebih sekitar 3,5 sampai 4 juta. Nah, tapi untuk SanDisk Extreme aja, itu sekitar 2,5 juta. Nah, tapi kenapa bisa harganya berbeda jauh? Karena kecepatan untuk SanDisk Extreme Pro ini 2 kalinya SanDisk Extreme ini. Karena SanDisk Extreme ini hanya mencapai sekitar 500 megabit per second, dan untuk SanDisk Extreme Pro ini mencapai 1050 megabit per second. Nah, sekarang kita bandingkan dengan T7 Touch ini. Untuk T7 Touch ini sangat tipis ya, sangat ramping. Bisa lihat sih berbeda. Ini dia marketingkan dengan size yang mirip seperti kartu kredit atau kartu debit kita. Tapi ya untuk tebalnya ya jauh berbeda ya, memang lebih tebal. Yang sangat menarik adalah fingerprint yang ada di sini. Ini ada kotak fingerprintnya, di mana kalian saat mau mencolokkan SSD ini ke komputer kalian, filenya tidak akan terlihat sampai kalian membuka fingerprintnya ini dipakai. Caranya gimana? Jadi nanti setelah kalian connect ke komputer kalian, harus komputer ya, PC ataupun Mac terserah, nanti akan ada menu di mana sistem akan bertanya untuk fingerprint yang akan digunakan untuk membuka file yang ada di dalam SSD ini. Setelah kalian mengikuti menu prosedur yang ada, nanti apapun, walaupun kalian colokkan SSD T7 Touch ini ke iPad, nanti filenya tidak akan terlihat setelah kalian benar-benar menggunakan fingerprintnya, dan akhirnya filenya akan terlihat semua yang ada di dalam SSD ini. Tetapi
Untuk SanDisk Extreme Pro ini, SanDisk Extreme Pro juga ada security yang telah dibikin oleh SanDisk sendiri, tapi ya berbeda karena ada password. Jadi kenapa ini sangat menarik untuk Samsung? Karena Samsung ada fingerprint yang sudah built-in di SSD-nya. Ini salah satu SSD yang menarik di tahun ini. Tapi gimana dengan kecepatannya? Walaupun dimarketingkannya dengan kecepatan yang sama, 1050 megabit per second, kecepatan SanDisk Extreme Pro masih mengungguli daripada Samsung T7 Touch. Walaupun mungkin berbedanya sekitar 100 megabit per second, tapi tetap bisa dibilang Extreme Pro masih menjadi nomor satu. Dan apa juga yang berbeda? Yang berbeda kalau kalian lihat semuanya ini kan aluminium ya. Dan ini kalau misalnya jatuh kan lebih takut karena modelnya ya sangat ramping dan tipis. Kalau untuk SanDisk hampir sama dengan Extreme yang lama. Untuk Extreme Pro ini ada shock resistance-nya. Jadi ini tebal seperti ini karena dia dimarketingkannya bahwa saat kalian mungkin traveling jauh, kalau misalnya jatuh, ini masih ada shock resistance-nya. Jadi menurutku, kalau kalian mau membeli portable SSD, kalian misalnya pilih yang paling cepat nih. Paling cepat, kalian bisa memilih SanDisk Extreme Pro. Dan harganya sedikit lebih murah daripada dengan Samsung SSD T7 Touch. Tetapi, kalau kalian merasa sudah oke dengan 500 megabit per second, menurutku jauh lebih murah dan lebih kecil. Kalian lebih baik membeli SanDisk Extreme aja, nggak usah sampai yang Pro. Walaupun dua kalinya ya kecepatannya yang Extreme Pro, tapi untuk kali ini aku lebih rekomen yang ini karena harganya hampir separuh dari Extreme Pro. Tetapi, kalau kalian ingin suatu hal yang baru dan menarik ya, dengan ada fingerprint langsung, kalian nggak perlu masukkan password, satu-satunya dan yang sangat cepat juga adalah Samsung T7 Touch. Jadi ini tergantung kalian, kalau kalian memang senang yang menarik dan juga lebih mudah ya, karena membuka passwordnya tidak usah mengetik, langsung aja kalian scan di fingerprint di Samsung T7 Touch-nya, akan langsung terbuka. Jadi ya, aku lebih prefer SSD T7 Touch. Jadi kalau masalah kecepatan, SanDisk Extreme Pro, tetapi kalau untuk masalah unik dan ada fingerprint built-in, Samsung T7 Touch sangat bagus. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.